Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Indriani dari kelas PAI 3H Institut Agama Islam Cipasung. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan PA. Di sini saya akan menyampaikan cara mendidik anak abad 21. Dalam perkembangan iptek, kita sebagai orang tua tentu saja mempunyai hambatan dalam mendidik anak. Karena perkembangan ilmu pengetahuan teknologi bisa berdampak negatif apabila kitanya tidak cerdas dalam menggunakannya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa cara bagaimana mendidik anak untuk menyeimbangkan perkembangan iptek agar tidak merasakan dampak negatifnya. Tips sukses untuk mendidik anak di era digital. Pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini telah menunjukkan bahwa dunia itu telah dimasuki baru yang sering dikenal dengan era digital. Hal yang paling nyata yang dapat dirasakan yaitu pesatnya arus pertukaran informasi. Sejak kehadiran internet, setiap orang dapat mengakses, menyebarkan, berkomunikasi, dan melakukan berbagai aktivitas secara online. Berbagai media dapat digunakan secara bebas dan luas, dan didukung lagi dengan akses yang tidak terbatas. Segala akses kemudahan yang diberikan, perubahan itu telah mempengaruhi pola kehidupan anak. Tidak bisa dipungkiri, anak di zaman sekarang sangat tergantung pada perangkat digital. Dalam kaitannya dengan pendidikan anak, peran orang tua itu sangat penting dalam mengawasi perilaku anak saat menggunakan perangkat digital. Mengingat kemudahan informasi yang diakses dan yang terbatas, nah hal itu jadi sangat baik, namun juga terdapat ancaman yang bisa menjadi dampak buruk bagi perilaku anak. Keterlibatan keluarga dalam pendidikan anak merupakan sesuatu yang harus orang tua itu merupakan pendidik yang berperan penting bagi tumbuh berkembangnya anak. Bentuk pendidikan dalam keluarga yang bersifat pengasuhan. Nah, pengasuhan itu sangat erat kaitannya dengan kemampuan orang tua memberikan perhatian, waktu, dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan mental, sosial, emosional, bahkan spiritual anak. Itu diantaranya yaitu yang pertama, batasi waktu penggunaan handphone. Berbagai aktivitas akan berkontribusi terhadap perkembangan anak secara keseluruhan. Untuk menetapkan batasan yang wajar untuk waktu penggunaan handphone bagi anak-anak di rumah. Yang kedua, jadilah panutan yang baik. Anak-anak belajar banyak dari apa yang mereka lihat, dari apa yang diajarkan kepada mereka. Orang tua dianggap sebagai guru pertama bagi anak. Jadi, pastikan untuk menjadi panutan yang baik bagi mereka. Orang tua juga sebaiknya mengatasi penggunaan media sosial yang merupakan cara yang sangat efektif ketika ingin memberikan contoh kepada mereka. Yang ketiga, jangan pernah menggunakan handphone sebagai alat penenang emosi anak. Belakangan, mungkin sering menyaksikan para orang tua menggunakan teknologi sebagai penenang emosi bagi anak. Dalam kasus anak membuat ulah atau di luar kendali, yang tidak sedikit membuat orang tua menggunakan handphone, seperti halnya video game itu sebagai alat penenang mereka. Hal itu justru akan menjadi masalah dalam jangka panjang. Yang keempat, menjembatani jangan komunikasi. Komunikasi tatap muka secara teratur dengan anak adalah cara yang bagus untuk tetap terhubung dengan mereka dan membantu orang tua untuk menjembatani kesenjangan dalam berkomunikasi. Komunikasi tatap muka sangat penting dalam keterampilan pengembangan bahasa mereka. Yang kelima, ciptakan zona bebas teknologi di rumah. Zona tanpa layar di rumah, terutama selama waktu makan.
keluarga ataupun tempat tertentu di rumah. Nah, itu akan menjadi praktik yang sangat baik dalam membatasi hal tersebut. Apa sih yang dimakan oleh anak karena konsentrasinya tertuju kepada TV misalnya ataupun handphone. Yang keenam, orang tua harus bekerja sama dengan guru di sekolah. Orang tua dan guru harus bekerja sama sebagai komunitas untuk membesarkan warga digital yang bertanggung jawab. Nah, banyak sekolah yang telah beralih ke pembelajaran digital untuk mendidik siswa. Nah, sebagai orang tua sudah sepatutnya untuk mendukung upaya sekolah dan meningkatkan penggunaan teknologi yang tepat di rumah dengan bimbingan dan pengawasan juga yang tepat.